اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبركة النفوس وصفاء صفائها وقوة الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا في الله. Alhamdulillah, setelah selesai kita melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah dengan jumlah bilangan sekian daripada pelajar dan juga daripada warga daripada muslim, dan tentunya ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam suasana, situasi dan kondisi yang tidak menunjang, handphone dimatikan dalam keadaan seperti dengan posisi surau ini sendiri. Jadi kalau kita melihat posisi daripada surau kita berada di pojok, berada di sudut, berbanding dengan sebuah tempat peribadatan yang dengan bentuknya, yang dengan lingkungannya, yang dengan suasananya seram. Jadi pada waktu dengan warga yang tinggal di sini mampu untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah, zikir, tasbih, tahmid dan takbir, dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang seumpamanya, itu mungkin boleh jadi lebih afdal daripada ibadah yang kita laksanakan pada kita berada di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi, atau juga di Masjidil Haram sekalipun. Sebagaimana Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis, sembahyang di Masjidil Haram wa salatul bil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin, sama pahalanya dengan 100.000 kali ganda. Wa salatul di Masjidil Hadza bi alfi salatin, sembahyang di masjid ini dengan 1.000 kali lipat. Wa salatul bil Masjidil Aqsa bi 500 salat, dan sembahyang di Masjidil Aqsa dengan 500 kali ganda. Kenapa? Sebab bil Haramain Syarifain yang pernah tinggal di sana, yang pernah sembahyang di sana, juga yang pernah melaksanakan aktivitas ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah, itu memang kita berada di lokasi yang menyukup untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya melihat daripada warga di sini hampir tidak ada pelajar dalam beberapa orang. Ini pula daripada peminat pengajian kita, daripada peminat pengajian kita, daripada peminat pengajian kita yang ramai di kalangan muslimat, barangkali daripada warga sini. Jadi ini suatu cabaran kepada kita, di mana dengan lingkungan yang tidak menunjang dan juga dengan suasana yang tidak memotivasi himmah dan keinginan kita untuk kita datang ke surau, untuk juga untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Ini kalau boleh kita hadir dan juga boleh kita datang, insya Allah sebagaimana yang saya katakan, pahalanya akan lebih afdal daripada kita sembahyang di Mekah. Sebab waktu kita melaksanakan sembahyang di Mekah semuanya membincang tempatnya, jamaahnya, bilangannya, kemudian dengan lingkungannya, satu persatu daripada kawasan tempat yang ada di belahan daripada tanah suci Mekah itu adalah amakinul ijabah. Di sana Zamzam, di sana Murtazah, di sana Safa, di sana Marwah, di sana Hajar Ismail, di sana Maqam Ibrahim, di sana Bukit Yamani, di sana tempat-tempat istimewa lainnya. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam utapan kata-kata salafun saleh, di sana terdapat tidak kurang daripada 15 tempat ijabah, yang tentu tidak ada satupun tempat yang semacam itu di tempat kita.
Jadi kalau seandainya ada yang malas, yang tidak terbuka hatinya untuk datang ke masjid pada waktu sedang berada di Masjidil Haram, itu memang seseorang yang sudah mati hatinya, yang sudah mati perasaannya, yang sudah mati keinginannya, yang sudah tidak ada pikir agama dan akhirat langsung. Kenapa? Sebab segala-galanya serba menunjang. Amal ibadah yang dilipat-gandakan oleh Allah, kemudian juga dengan lingkungannya daripada lingkungan amakin al-mujabah, amakin tempat-tempat al-mubarakah indallah. Di samping juga dengan kumpulan yang datang ke sana itu dengan hati yang sama, dengan keinginan yang sama, dan juga dengan tujuan yang sama, masing-masing menginginkan dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan anugerah maghfirah dan juga curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan kita pada waktu kita berada di sini. Lingkungan kita di sana itu dengan Masya Allah tabarakallah yang duduk yang besar sekali. Jadi lingkungan kita di sini, lingkungan tempat yang kalau seandainya Allah perlihatkan kepada kita dengan pandangan mata hati, kita maaf dengan bahasanya, lingkungan yang paling gelap. Lingkungan tempat manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lawan sekali. Bagaimana dengan manusia sampai tidak boleh lemah? Yang memelihara kita pada waktu kita dapat dengan rahim ibu siapa? Yang berikan kita makan dan minum itu siapa? Yang berikan kita petunjuk pada saat kita dilahirkan dan kita menuju jalan yang sepatutnya kita tuju adalah siapa? Jawabannya Allah. Dan juga dengan kelanjutan, daripada kehidupan manusia, sebagaimana kita ketahui, bukan hanya setelah kita dilahirkan kemudian dengan peluang kita sudah berakhir, tidak. Masya Allah tabarakallah, dengan kelanjutan hidup yang dengan kita akan memanfaatkan fasilitas nikmat yang Allah berikan. Allah, udara, minuman, makanan, tempat kita berbicara, di atas buminya siapa? Air yang kita minum, dari mana datangnya? Udara yang kita hirup, siapa yang menciptakan? Jelaskan ini bukan patung. Itu yang saya katakan pertama. Kalau tuan-tuan dan hidup di kawasan sini itu hebat betul. Hebat. Sebab di antara daripada tempat-tempat yang dengan kita dituntut untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya tempat yang pernah Allah turunkan azab dan siksa, seperti Madain Semud, Madain Saleh, itu tempat kaum Ad, seperti juga kawasan Wadi Muhassir. Wadi Muhassir sekarang sudah tidak banyak yang tahu. Itu adalah perbatasan antara Musdalifah dengan Mina, yang kalau pada waktu kita sampai ke sana disunahkan dengan kita mengalihkan tunggangan kita atau pedang kita secepatnya, sebab di sanalah berlakunya, di sanalah musnahnya atau Allah hancurkan dan Allah musnahkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Kembali, kita tidak mau hanya ke sana dan kemari. Jadi yang ingin saya kongsikan, kalau pada saat dengan kita beribadah di Mekah, beribadah di Madinah, beribadah di tempat-tempat mulia, itu kita
tidak ada saingan, atau kita bersaing. Bersaing seperti apa? Sebab kalau dengan kita tidak beribadah pun akan terdapat sejumlah sekian yang beribadah. Kalau kita tidak ke masjid, akan terdapat jutaan manusia yang ke masjid. Kalau kita tidak berzikir, terdapat jutaan manusia yang berzikir. Kalau kita tidak bertasbih, terdapat jutaan manusia yang bertasbih. Kalau kita tidak membaca, terdapat jutaan manusia yang membaca. Di sini, kalau pada saat dengan kita tidak terlibat, kalau pada itu kita tidak hadir, kalau pada saat dengan kita tidak datang, kalau pada waktu hati kita tidak terbuka untuk kita mengimarakan tempat ini, agak-agak siapa yang akan mengimarakan? Umpamanya antum semua di sini, atau di Tahbis belum? Nanti semua waktunya di sini. Nanti semua waktunya di mana? Sini atau di sana? Ada di Surabaya sana, bukan sini. Allah SWT. Jadi pada waktu Nabiullah Ibrahim memintakan kepada istri beliau Hajar, apabila nanti dengan kamu ditanya siapa kamu, katakan saja kamu itu adalah saudariku. Jadi boleh. Setelah Nabiullah Ibrahim kawin dengan Sayyidatuna Sarah terpisah, kemudian kawin dengan Hajar. Hajar itu istri beliau. Bagaimana dengan Sayyidatuna Hajar itu dikatakan sebagai saudari? Apa kata beliau pada itu? Sebab hanya kita berdua saja beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita adalah bersaudara. Dari sudut agama kita sama. Nah, seperti itu juga hanya dengan kita di sini. Jadi kalau dengan warga kita di sini mampu untuk mengimarakan tempat ini dengan ubudiyahnya, dengan sembahyang berjamaahnya, dengan zikir dan tasbihnya, masya Allah, tabarakallah. Karena di tempat yang seumpama ini, di tempat yang naik ke atas itu adalah kegelapan dan juga kemungkaran, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, yang seketika manusia menyembah manusia, mengampu kepada manusia, meminta kepada manusia, berharap kepada manusia, tempat-tempat di mana manusia telah mensekutukan Allah Jalla wa'ala, terus memancar nur jamaah daripada tempat yang bergerak, cahaya yang memancar tersebut itu akan dapat dilihat dan disaksikan oleh sejumlah sekian makhluk. Beda kalau pada waktu dibuka kita bawa lampu, samping menyamping sudah ada lampu. Beda kalau seperti di tengah-tengah cahaya yang semacam ini, kalau kita nyalakan lilin, tidak ada pancaran cahaya lilin yang kelihatan. Coba kalau kita berada di tempat yang gelap gelita, kalau kita bawa lilin, sekecil apapun pancaran cahayanya cukup menerang. Seperti perumpamaan kita di tempat yang sudah kita tempati sekarang ini, insya Allah yang Allah takdirkan dan beli rumah di sini, duduk di taman sini dengan panggungnya, dengan rumah teresnya, dengan semidinya, dan juga dengan tempat kediamannya. Kalau pada saat Allah dan takdir dengan kita duduk di sini dan kita mampu untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, berbanding dengan ubudiyah yang kita laksanakan di situ, kita pasrah kepada Sang Pencipta, kita memohon kepada Al-Khaliqul A'zam, dan kita memohon dan meminta kepada Sang Kekasih kita. Sementara sebaliknya yang berlaku di sekeliling kita, kalau kita mampu untuk melakukan perkara tersebut, untuk melaksanakan perkara itu, berarti amal ibadah yang kita laksanakan akan lebih kelihatan berbanding di taman-taman yang di sana terdapat kumpulan kaum muslimun yang memenuhi rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Tadi petang saya diberi tajuk atau SMS masuk ke dalam handphone saya. Ada 3 tajuk yang diberikan. Tajuk yang pertama berkenaan dengan keutamaan menuntut ilmu.
tajuk yang kedua berkenaan dengan fadilah infak di jalan Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan tajuk kaki kita tentang keimanan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena saya datang kembali dengan 3 tajuk yang diharapkan, maka kepada adik-adik semuanya yang pada beberapa saat nanti calon akan menjadi imam dan juga akan menjadi da'i Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan kita yang menjadi pembina kepada ibu dan juga pembela kepada kebenaran, maka kita ingin menyemak di dalam benak hati kita masing-masing mutaba'ah, qudwah dan ta'assi itu lebih afdal daripada segala-galanya. Arti daripada mutaba'ah, qudwah dan ta'assi mengikuti jejak langkah baginda Nabi. Maka pada saat kita melaksanakan sunnah 5 waktu secara khusus, Nabi kita bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Sembahyang kamu sebagaimana aku sembahyang. Tuhan imam yang pertama. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baginda Nabi mengangkat tangan pada 4 tempat: inda takbiratul ihram, wa inda ruku', wa inda i'tidal, wa inda qiyamihi minat tasyahudil awal. Itu dipraktekkan. Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah telah mengangkat tangan pada 4 tempat. Jadi bukan setakat sembahyang saja, dipraktekkan. Yang pertama, di waktu takbiratul ihram, hadis itu Bukhari Muslim, yang menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya makruh mengangkat tangan pada selain daripada takbiratul ihram, tapi mereka itu mahjuj dengan hadis yang saya riwayatkan tadi. Di samping juga suasana dan keadaan di Kufah pada saat itu, yang walaupun terdapat sejumlah tidak kurang daripada 1.500 orang sahabat yang berhijrah ke Kufah, di sanalah berkembangnya fikih Imam Abu Hanifah dan Muhammad, ulama India, Pakistan dan Bangladesh sekarang ini. Tapi hadis-hadis baginda itu lebih lumrah dan lebih banyak diriwayatkan di kalangan ahli Hijaz, di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, laula Sufyan ibnu Uyainah bi Makkah wa Malikun bil Madinati la tahta hadis ahli Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik di Madinah dan Sufyan ibnu Uyainah di Mekah, niscaya akan lenyap hadis-hadis ahli Hijaz. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya ulama-ulama Kufah itu dikenal dengan ulama ahli ra'yi, sedangkan Mekah dan Madinah itu disebut dan dijuluki dengan ulama ahli hadis. Jadi teman-teman kita yang balik daripada India, dari Pakistan, Bangladesh, seringnya mereka mengungsikan fatwa-fatwa dan pendapat daripada ulama Hanafiyah dengan penuh hormat dan ta'zim kita kepada ulama-ulama kita dan ahli hadis kita di sana. Tapi masih terdapat lagi dalam fikih-fikih Hanafi yang kalau kita teliti ada amalan-amalan yang tidak senada dan tidak seirama dengan sunnah. Di antaranya hadis yang saya riwayatkan tadi. 1, inda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang pertama, tangan diangkat. Imam makmum, anta bertanggung jawab untuk kesempurnaan makmum di belakang. Dan kita juga merasa beruntung seketika dengan kita diimami oleh seseorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi secara tepat dan teliti. Inda takbiratul ihram, maka pada waktu Nabi kita menadahkan kedua tangan, yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi, berbenturan dengan kedua bahu. Allahu Akbar. Itu tempat yang pertama. Yang kedua, wa inda iradatir ruku',
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtaatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Bukan turun begitu, takbir Allahu Akbar. Jadi Anda tidak klik dari tangan, Anda tidak salah. Mukhalif disebut menyebabkan sembahyang makmum jadi berkurang dan terjemahkan. Jangan sampai terulang pribadi, apalagi kalau pada saat ini kita menjadi imam. Allah bil a'lina innaka hamidun majid. Jadi tangan kita yang lima rapat sebelum kita pindah ke sana. Allahu Akbar, rukuk dan tangan dekat. Jangan kita dekat, sebab Nabi kita akan pada saat itu. Seperti pada itu Nabi kita mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Sami'allahu liman hamidah, itu tempat yang ketiga. Tempat yang pada itu kita bangkit daripada tasyahud Allah. Allahumma shalli Allahu Akbar. Tapi imam-imam muda sekarang ini tidak memperhatikan benda-benda semacam itu. Kenapa? Sebab imam-imam muda yang diandalkan suara dan hafalan, tapi tidak ada fiqhul jidid, tidak ada tafaqquh. Rasanya kamu dengan santri saya tidak akan izinkan santri saya menjadi imam kecuali setelah dia selesai membaca salah satu daripada kitab fikih dengan kitab Bulughul Maramnya atau dengan kitab-kitab hadis. Bukannya setelah hafal Quran saja. Sebab itu akan mencumakan sembahyang makmum di belakang yang kalau pada saat dengan imam tidak mempraktikkan Quran secara detail dan juga secara sempurna, maka akan menurunkan pahala sembahyang makmum di belakangnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam itu bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum, sedangkan muadzin itu adalah orang yang diiktimam, yang dipercaya, yang diberikan amanah untuk mengumandangkan ada dan amat tepat pada waktunya dijadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pusingan dengan itu pada saat kita berkata assalamualaikum, assalamualaikum, muka kita ke arah kiblat, kita tajuknya ibu, papa, dan irtifat ke kanan dan ke kiri, menoleh ke kanan dan ke kiri, itu pada waktu kita ucapkan warahmatullah. Jangan setelah hadis. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada pergerakan dalam sembahyang yang tanpa zikir. Dari awal takbir sampai salam semuanya dengan lantunan zikir. Kata kalau pada saat pergerakan itu cukup jauh seperti daripada qiyam kepada sujud sekalipun, maka dengan zikir takbirnya akan kita tamdid, disebut dengan madud takbir, membacakan takbir Allahu Akbar. Baru dari kita ke sujud, badnya sudah habis. Bangkit daripada sujud yang kedua ke rakaat yang kedua, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, sampai tegak berdiri baru kita juga habis. Jadi hatta celah-celah daripada pergerakan tadi itu tidak ada yang luput dan lepas daripada zikir. Jadi kalau jatuh salam yang betul itu macam mana? Salam yang betul, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kata ulama, detail seperti itu dalam fikih ulama Syafi'iyah. Pada saat kita ucapkan assalamualaikum,
yang wajah kita masih menghadap kiblat, dada kita juga ke arah kiblat. Kenapa? Sebab dengan kom, dengan mim daripada kom tadi itu berarti kita sudah keluar daripada sumpahnya. Iltifatnya di mana? Di penghujung warahmatullah. Kembali, assalamualaikum. Jadi masalah awali salam, assalamualaikum warahmatullah. Kembali, assalamualaikum warahmatullah. Dah paham insyaallah. Duduk yang betul. Sila yang cantik. Dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 maratin. Barang siapa membaca zikir tadi itu selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang maghrib sebanyak 10 kali. Sambungan hadis qabla ayyusnya rijlaihi, artinya sebelum dia melipat kedua belah kakinya. Kata ulama maksud daripada melipat kedua belah kaki, sebelum dia melipat kedua belah kaki artinya sebelum dia merubah posisi duduknya. Duduk terakhir tasyahud dan tawarruknya. Ini kaki kiri kita keluarkan menghadap ke arah kiblat. Kaki kanan kita tegakkan juga jadi limanya ke arah kiblat. Duduk bangkit daripada sujud dari Allah Akbar, tahiyatul mubarakatuh sallallahu sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa posisi duduk. Tetap saja anda duduk tak apa, anda jadi karena bertanya tapi untuk adik-adik di semua. Tidak masalah, bagus. Jadi anda tetap duduk, kasih sadar karena kita. Sebab dari kita kata sebelum dia melipat kedua belah kakinya dan merubah posisi duduknya, dibaca sebanyak 10 kali selepas subuh dan 10 kali selepas maghrib seperti tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sampai habis 10 maratin 10 kali. Karena hifzanahu minasyaitan, itu akan menjadi perisai dirinya daripada syaitan. Itu yang kita inginkan sekarang. Terperisai diri kita daripada syaitan, daripada makhluk-makhluk halus, daripada segala gangguan dan juga daripada segala problem, supaya memang benar pasti kita mendapatkan perisai dan perlindungan daripada syaitan. Maka kita amalkan lantunan dikit juga dengan amalan-amalan sunnah secara tobat dan jemaat. Selepas 10 kali kita membacanya Allahumma ajirni minal tadi baca 7 kali, alhamdulillah sebagai imam menyatakan baca 3 kali saja, itu juga tidak mengikuti sunnah. Sebab kalau 3 kali itu pada selain daripada sembahyang subuh dan maghrib baru kita memutar. Berutar terserahlah nak duduk semacam tadi kan, menganangkan makmum atau mengiringkan kiblat, atau dengan kita berputar dengan menghadap makmum. Sebab kenapa? Sebab kedua-duanya itu wali diriwayatkan di dalam hadis. Kedua-duanya itu adalah pandangan atau pendapat daripada para ulama kita. Kalau daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam kita qada salatahu, apabila Nabi kita mengakhiri menyelesaikan sembahyang beliau, aqbala alaina biwajhihi, maka dengan baginda akan menghadap kaki kita wajah beliau, hanya dengan baginda menghadap makmum di belakang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallallahu alaihi. Kalau memang doanya wa sallallahu, maka ujungnya wa sall wa baraka wa sallam. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barik itu fi'il amr.
amar. Salim juga fi'il amar. Jangan dirubah daripada fi'il madhi kepada fi'il amar. Jadi kalau nak dengan wabarik wasalim wasalillahumma wasali juga kita buat fi'il amar juga di permulaan supaya penghujungnya pun juga dengan fi'il amar. Kalau permulaannya fi'il madhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kesemuanya jadi kena belajar nahwu. Sebab kenapa? Sebab ini adalah bahasa Al-Quran. Nabi kita adalah orang yang pertama kali membaca dan juga menyampaikan wahyu Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Nabi kita bersabda, ahibbul Arab dari salasin, cintailah Arab karena tiga, karena aku daripada bangsa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan juga karena dengan ahli syurga mereka nanti berbahasa dengan bahasa Arab. Jadi supaya jangan sampai bahasa kita itu terubah, maka mau tidak mau bahkan selanjutnya dengan kita mempelajari bahasa tersebut supaya kita terubah daripada relasi yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Atau terlebih dahulu nanti baru kita kasih sirkulasi. Jadi minta maaf, saya tidak ceramah dalam ini, saya taklim saja, hanya ingin menyampaikan hal-hal yang saya rasa mustahak untuk diingat. Amin. Bismillah.